Kalau lu nikah, ingat, akan ada banyak orang-orang yang bilang di pernikahan lu, oh ini pengantin yang kemarin prewedding Bromo, yang bikin kebakaran di Bromo. Hola netizen yang tercinta, Polres Probolinggo menetapkan 1 orang tersangka kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletubis Gunung Bromo. 1 tersangka itu bernama Andri Wibowo, manajer wedding organizer asal Lumajang. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Polres Probolinggo menemukan 2 alat bukti. Selain itu, tersangka juga ternyata tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Andri Wibowo pun disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas aksi sekelompok orang yang menyalakan flare saat sesi foto prewedding calon pengantin. Selain Andri Wibowo, ada 5 orang lainnya yang masih menjalani pemeriksaan. Mereka adalah pasangan calon pengantin asal Surabaya dan 3 orang dari wedding organizer asal Sidoarjo dan Surabaya. Polisi menyebut ada potensi tersangka bisa bertambah karena perbuatannya. Andri Wibowo dijerat pasal 50 ayat 3 huruf DJO pasal 78 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Oke, mungkin dari kita semua udah pada tahu ya kisah di balik semua berita prewed Bromo itu. Tapi gue terlepas dari karyanya masnya yang bilang biasa aja atau karyanya jelek, gue nggak peduli. Tapi intinya adalah ini kembali lagi pentingnya kita literasi sama salah satu peraturan di sana. Mungkin kalaupun nggak ada peraturan yang tak tertulis di sana, kita harus juga bisa tahu nih guys, dampak dari kita pakai flare, dampak kita menggunakan properti yang kita bawa selama fotografi di sana. Jadi gue pun juga sebagai gue megang fotografer dari tim gue, juga ada videografer, kita selalu mikirin aspek-aspek properti yang kayak gitu guys, karena ya gimana nanti dampaknya ke lingkungan. Kalau seandainya ini aja mereka dengan membawa flare dia nggak tahu nanti akibatnya kayak gimana ya nanti ke keselamatan sama si kliennya juga. Jadi harus dipikirin 2 kali guys, kayak gini. Ini keterlaluan sih kawan sebenarnya. Hanya untuk foto pre-wed dengan hasil yang nggak bagus, mengorbankan alam. Keterlaluan sih sebenarnya. Itu nggak sepadan lah dengan kebakarannya, dengan hasilnya nggak sepadan. Dalam artian ya apapun juga nggak sepadan sebenarnya. Cuma maksudnya hanya sekedar untuk pre-wed tapi mengorbankan alam kan. Nggak tahu bahasa yang pas apa ya. Kalau keterlaluan mungkin lebih halus sebenarnya. Ada yang lebih dari itu. Cuman aku nggak tahu bahasanya apa. Tapi yang pasti apa yang mereka lakukan itu keterlaluan. Hanya sekedar untuk foto pre-wed aja merusak alam, dan setauku hasilnya juga nggak bagus. Jadi ini juga pelajaran buat kawan-kawan termasuk buat aku. Oke, kalian punya tujuan tertentu, tapi jangan sampai merusak alam lah. Karena apapun itu juga nggak akan sepadan dengan hasilnya, gitu ya. Jadi belajar menghargai alam, belajar menghargai sesuatu yang kita injak di sana. Ingat, apa yang kita lakukan ke alam, alam akan memberikan feedback balik ke kita sendiri kawan. Belajar menghargai alam. Lu salah tempat, betul. Lain kali coba di kilang Pertamina aja foto prewednya pakai flare, ya kan? Biar lebih nyos gitu loh. Jadi bukan cuma tempatnya aja yang kena, tapi sekalian-kaliannya kena bungkus. Usahain aja lu. Ya Allah, hidup lagi capek-capeknya dengar berita kayak begini, antara mau ngakak atau mau nangis aku ya. Antara mau ngakak atau mau nangis aku dengernya ini bener-bener. Ini sebenarnya pelajaran juga ya buat kita ya. Kalau kita mau bikin sesuatu itu ya harus kita lihat dulu kondisinya bagaimana gitu ya. Keadaannya bagaimana gitu. Ini mungkin si fotografernya gitu atau si PJWO-nya nggak mikir panjang ini ya. Dan aku lihat pun hasil fotonya jelek ya, nggak bagus-bagus juga gitu ya, dengan efek asap-asap kayak begitu, nggak bagus juga aku lihat hasilnya ya. Aku pikir hasilnya bakalan wow, ternyata nggak wow ya. Aduh, bener-bener ya. Dan pelajaran ya buat kita ya, jadi mikir-mikir dulu deh sebelum ini mau mengerjakan sesuatu gitu. Mohon maaf ya kan, buat kakaknya pasangan sejoli yang romantis banget nih ya kan, yang habis foto prewedding di Bromo pakai smoke bomb, pakai flare, pakai apa tuh asap-asap tuh ya kan. Lu tahu nggak, karena ulah lu pengen hasil yang memuaskan ya, bela-belain lu ngebakar tempat bermain kita, bermain kami. Lu rela bikin ulah. Terus kalau udah kayak gini, lu mau ikutan nanem gak? Lu mau ikutan ngerawat ya, melestarikan lagi kayak dulu sebelum kelak kejadian yang lu lakuin? Bisa nggak?
Hey, nih ya, lu prewedding nih, misalkan nih lu prewedding ya di Bromo, lu prewedding di Bromo nih ya, di Bromo, lu lari-lari bawa flare tuh yang asapnya itu kan kebakaran ya, lu diemin, lu nggak tanggung jawab, lu nikah nih, lu nikah ya syukur-syukur nikah. Kalau gagal nikah gimana? Mikir. Kalau lu nikah, ingat akan ada banyak orang-orang yang bilang di pernikahan lu, oh ini pengantin yang kemarin prewedding di Bromo, yang bikin kebakaran di Bromo. Siap-siap telinga lu panas. Iki lho, wong sing ngebong ngalas iki. Ngebong kok ngebong alas, jadi kunjara iki lele. Ngebong segara apa ngebong lautan, samudra kuwi ora apa-apa. Ngebong alas lho iki. Golek kusuh iki malah. Ngono iki merugikan makhluk hidup lainnya ngono iki. Nggur miturut cerita iki gara-gara priwet iki lho. Ngebong alas, wong otak somplah, wong otak pekok ya ngene iki lho. Utake pekok ngene iki jelas iki. Dadi ora tau di sekolahne piye iki. Ngebong alas tinggalane nenek moyang mbok bong. Wis kusuk wong oke iki. Jenangker wong ra wedi lho iki. Saiki ya ndang dinikmati kana penjarane karo bantalan gubis kana. Izin ikutan gemes ya, pasti di sini lagi sama gemesnya sama kayak aku. Aku sebagai pelaku bisnis wedding organizer aja juga gemes liatnya. Kok bisa sih terjadi? Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu kronologinya seperti apa. Jadi menurut penjelasan dari Kapolres Probolinggo, Bapak AKBP Wisnu menjelaskan bahwa kejadian ini tuh terjadi hari Rabu sore jam 5, di mana ada 6 orang pelaku, bukan 6 orang pelaku ya, sekarang belum ditetapkan sebagai 6 orang pelaku semuanya, baru 1 pelaku, tapi ada 6 orang yang akan melakukan prewedding. 1 orang manajer wedding organizer, 2 orang ini si klien, dan sisanya adalah si fotografer, seperti itu. Mereka melakukan foto prewedding di Bukit Teletabis, Bromo Semeru, seperti itu. Nah, ternyata mereka ini memiliki konsep foto prewed dengan menggunakan si flare, di mana flare ini harus dihidupkan dengan api dong gitu. Dan salah satu flare ini ada yang katanya macet sehingga sangat sulit untuk dihidupkan dan dipaksa gitu untuk menghidupinnya. Dan saat dipaksa untuk dihidupkan ada api yang menyiprat ke rumput ataupun juga savana dari Bukit Teletabis tersebut. Namun seperti yang kita ketahui bahwa kondisi Bukit Teletabis ini baru aja juga habis kebakaran 30 Agustus kemarin dan masih ditutup sampai 5 September kemarin lah baru dibuka lagi gitu. Baru 2 hari dibuka nih, terus tiba-tiba ada kejadian ini nih gitu. Jadi sangat paham banget ya, itu kondisi rumputnya masih cukup kering dan terkena api, jadi masih sangat mudah sekali untuk menyambar begitu. Tapi untuk kondisi saat ini Bukit Teletabis sudah bisa dikondisikan, hanya beberapa titik saja yang agak sedikit terjal, yang sulit untuk dijangkau oleh pemadam, yang itu yang belum bisa untuk dipadamkan. Namun yang lainnya sudah bisa dikondisikan seperti itu. Tapi tetap aja ya, masih ditutup untuk sementara waktu sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Karena kondisinya juga masih habis terbakar dan juga polusinya benar-benar tahulah kondisinya seperti apa kan. Asap masih ada juga. Dan menurut dari AKBP Wisnu dari Kapolres Probolinggo tadi mengatakan bahwa sudah ditetapkan 1 tersangka, yaitu si manajer wedding organizer-nya ini tadi yang berinisial AW, berusia 40 tahun seperti itu, dan dengan dikenakan pasal undang-undang yang berkaitan tentang kehutanan dengan denda 1,5 M kalau nggak salah, 1,5 M atau 1,5 triliun, 1,5 M. Paling besar 1,5 M. Itu yang aku dapatkan infonya dari kompas.com seperti itu. Dan untuk 5 orang lagi seperti apa nih Silva? Apakah mereka ditetapkan sebagai pelaku juga atau enggak? Sampai saat ini masih diperiksa. Besok akan kita lihat seperti apa perkembangannya. Apakah ditetapkan sebagai pelaku atau tersangka juga atau seperti apa ya? Tapi ini pengantinnya katanya dari Surabaya dan satu lagi dari Palembang. Ya, I think ya ini sedikit FYI for your information. Kita sebagai pelaku bisnis wedding organizer untuk saat ini itu benar-benar harus berhati-hati ya. Karena apa? Kita itu adalah pemutus kebijakan yang paling besar untuk acara klien kita gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan keputusan tanpa tanggung jawab dan juga kebijakan seperti itu. Sebenarnya ketika api itu muncrat bisa aja kok langsung dipadamkan karena kan banyak orang di situ, ada 6 orang itu yang
masih menggemaskan. Tapi dari video-video yang beredar, mereka itu nyantai aja, tidak ada pergerakan ataupun juga sedikit action untuk gimana sih caranya supaya api ini bisa mati. Ya itulah dia, ada rasa tanggung jawab seperti itu. Itu yang bikin kesel dan bikin gemes netizen. Sama, aku juga gemes. Dan yang lebih gemesnya lagi, bahkan ada pihak fotografer ataupun juga banyak pihak-pihak wedding yang lainnya juga banyak berkomentar di case ini yang menyatakan bahwa hasil fotonya B aja, tapi bisa membakar Bukit Teletubbies yang sebegitu luasnya. Sangat tidak worth it gitu. So, jangan lupa follow. Ini adalah akun ketiga aku. Setelah akun pertama dan kedua aku hilang dibikin TikTok, aku mohon bantu supportnya untuk follow TikTok ketiga aku ini. Thank you ya yang udah support Silva.